Pernah nggak sih kamu ngerasa live 2D modelmu kayak robot? Gerakan nyangkut, ekspresi datar, padahal udah invest jutaan buat model? Atau kamu rigger pemula, tapi kamu belum tahu bagaimana mulai setup VTube Studio? Di video ini, aku bakal kasih tahu gimana caranya merubah live 2D model kalian yang dari awalnya begini menjadi seperti ini. Plus tips ini juga akan customizable sampai kalian pas dengan settingnya. Aku bakal juga tunjukin semuanya dengan tampilan ganda. Kalian bisa lihat langsung wajah aku di samping model live 2D-nya sebagai komparasi loh. Dan yang terpenting, kita bahas semuanya step by step, mulai dari cara mengatur live 2D kalian sampai dengan teknik menggerakkan model biar lebih hidup dan ekspresif. Mau tahu caranya? Simak video berikut ini. Special thanks to komunitas VTuber Oristarium yang sudah menjadi sponsor ini. Pertama-tama, kalian siapkan alat tracking serta lighting yang pas. Aku pakai Logitech webcam dan terkadang aku pakai iPhone 11 Pro untuk hasil tracking yang maksimal. Dan jangan lupa untuk set up brightness dalam studio atau kamar kalian. Kurang terang? You can add more. Nah, kalau sudah siap, kalian pasti sudah dapat modelnya dari rigger kan? Setelah itu export, masukin ke VTube Studio, set auto paramnya, dan boom! Hasilnya seperti ini. Iya, masih nyangkut ya. Jangan khawatir, karena ini step pertama dari setup model kamu. Lalu kita lanjut ke movement config. Ketuk 2 kali, lalu kita pergi ke settings dan ke menu 3 dari kiri. Kita scroll paling atas, lalu kita pelan-pelan di sini ada parameter bubble yang bernamakan movement config. Movement config secara singkat ini menentukan seberapa besar gerakan kalian yang diatur oleh device tracking kalian. Untuk di sini aku menggunakan iPhone dan saya pribadi tidak pernah pakai movement config. Tetapi untuk yang kalian menggunakan hanya webcam saja, saya sarankan untuk menggunakan movement config. Nah, di sini ada slider X, Y, dan Z. X, Y, Z ini tergantung pada pemakaian webcam. Kalau misalnya kalian kurang powerful, kalian tinggal geser aja. Dan ini adalah value untuk kiri ke kanan untuk X, atas ke bawah untuk Y, dan Z untuk maju dan mundur. Kalau semisal gerakannya kalian kurang ke kiri dan ke kanan, kalian atur saja sesuai selera kalian. Misalnya kalian mau ada Zatsudan, di area kiri ada chatnya, kalian tinggal geser ke kanan, ke plus 20. Kalau sebaliknya ada di minus 20. Dan juga sama, Y juga sama, Z juga sama. Movement config ini akan bagus bila digunakan untuk pengguna webcam yang masih belum mumpuni. Tapi kalau Bude pribadi nggak pernah pakai movement config karena nanti akan di setup di OBS, misalnya taruh di pojok sini. Tujuannya ini untuk spesifik pengguna webcam, tapi kalau kalian nggak mau pakai juga nggak apa-apa. Lanjut ke parameter troubleshooting. Sebelum kita ulik lebih lanjut, jangan panik dahulu ya, karena di sini banyak sekali. Nah, di sini aku mau kalian buka telinga dan buka mata kalian baik-baik, karena Bude akan ngejelasin dari 0 sampai Z. Oke, lanjut. Di sini ada banyak parameter bubble ya. Wah, banyak sekali, tidak. Jangan khawatir, karena di setiap parameter bubble ini terdapat elemen-elemen khusus. Kita akan bahas ke physics settings dulu. Physics settings kalau kalian lihat Bude gerak-gerakin kepala, ada gerakan physics yang rigger kalian atau kalian sebagai rigger bikin. Nah, kalau kalian matikan physics, there's nothing in there. Ada beberapa sedikit perubahan dari Bude, yaitu Bude trackingnya pakai physics karena lebih bouncy. Tapi kalau rigger kalian trackingnya nggak pakai physics, which nanti Bude akan jelasin, it's okay. Tapi di sini kalau kalian nggak pakai physics, nggak akan terlihat bouncy. Di sini physicsnya sesuka kalian bisa max di sini atau min juga boleh. Tapi kalau Bude default aja udah cukup. Wind strength, kalian berasa kayak ketiup angin atau udara gitu. Bude nggak pernah pakai ini. Tapi kalau kalian pingin model kalian seperti ketiup angin, boleh silakan. Dan dragging physics ini, misalnya kalian tarik kepala kalian gini, nanti ada kayak efek ketariknya juga. Bude juga nggak pernah pakai ini karena Bude pingin natural aja. Dan live 2D physics frame rate, Bude saranin pakai 60 fps kalau PC kalian bisa. Kalau kalian nggak bisa, Bude tidak nyaranin ya. Langsung ikut
ikut aja match FPS. Legacy Physics ini juga nggak pernah pakai, tapi kalau kalian mau pakai silakan. Tujuannya agar physics kalian lebih realistik, tapi Bude pingin yang natural-natural aja seperti yang sekarang ini. Yeay. Oke, lanjut ke bubble parameter untuk mengatur setiap gerakan model kalian. Masih ingat Bude bilang kalau Bude pakai gerakan trackingnya pakai physics, ini karena settings Bude sendiri. Tapi kalau kalian menggunakan studi model yang gak pakai physics, it's okay. Nanti outputnya kalian bisa tanyakan ke rigger kalian masing-masing. Tapi kalau misalnya di auto sudah gerak, Bude minta tolong untuk output ini tidak dirubah. Oke, lanjut. Nah, di bubble parameter ini masing-masing ada propertinya. Kalau kalian set auto di sini ada namanya face left to right, face up and down, dan seterusnya. Di sini ada input. Input ini adalah sambungan parameter untuk VTS ini bekerja. Misal di sini tertulis face angle X. Face angle X adalah gerakan kepala miring dari kiri ke kanan atau gerakan menggelengkan kepala. Output adalah sambungan parameter dari model Live 2D Cubism kalian. Ingat kata Bude tadi, Bude ada settingnya sendiri. Kalau misalnya di default, dia pakai angle X. Nih, kalau yang misalnya kalian pakai default, pakainya angle X. Tapi karena Bude punya setting khusus, Bude pakai punya Bude sendiri. Lalu ada limit range. Nah, limit range ini apa Bude? Melimit gerakan input dan output. Di sini kan ada grafis 30, min dan max. Ini grafis input dan ini grafis output. Nah, kalian kalau mau melimit gerakannya bisa kok. Jadi nanti dia nggak bisa lebih dari certain angka. Misalnya nggak mau lebih dari 30 karena nanti ini grafisnya bisa mentok sampai 30 ke atas. Kalian misalnya ya, aku mau nolehnya maksimal 15 dan minus 15. Ya udah, nggak bisa lebih kan? Tuh. Nggak bisa. Mau sedikit lagi 5 misalnya 5 ke 5 udah. Dan di sini gerakannya jauh lebih sensitifnya ya karena ada gerakan limit range itu. Nah, kalau Bude pribadi sukanya 30 minus 30. You can customize however you want sampai kalian nyaman, oke? Di sini ada smoothing juga. Smoothing itu untuk menghaluskan dari semua input dan output yang ada di sini. Bude pribadi nggak pernah pakai ya, tapi defaultnya ada di 15. Nah, kalau misalnya kita nggak pakai smoothing, gerakannya jadi gini deh. Kalau kita maksimalin juga susah ke gerak ya. Nah, kita kurangin aja ya. Kalau Bude balik ke default aja. Atau mungkin sekitar 9 deh. Jadi agak nyangkut sedikit. Nah, kalau kalian nemu nyangkut sedikit, kalian naikin aja lagi sampai however you like. Dan di sini auto blinking dan auto breathing ini Bude nggak pakai ya, karena auto blinking ini nanti gerakannya dia ikut ketika kita mengedipkan mata. Dan breathing itu juga nanti ikutin gerakan breathing di VTube Studio ini. Nah, Bude nggak pernah pakai ini kalau untuk gerakan badan dan kepala, kecuali kalau misalnya ada sesuatu yang memang harus dipakai. Oke, kita perhatikan baik-baik di bawah parameter ini ya. Masih ingat Bude bilang di sini ada grafis? Ini adalah grafis yang dimana kita bisa customize sesuka mungkin. Mungkin pakai limit range atau mungkin pakai smoothing. Kalian bisa atur-atur angkanya sesuka kalian. Jadi pastikan nilai grafis input sesuai dengan gerakan kepala atau sensitivitas yang kalian mau. Kalau input kalian kurang bergerak dengan baik, kalian bisa adjust sesuai yang kalian mau. Misalnya tadi, Bude pingin gerakannya limit range, tapi pingin lebih sensitif lagi. Bude kurangin value-nya ke 15 kali minus 15. Di sini, wah, gerakannya badai banget, tapi Bude pingin limit range. Sedangkan outputnya, misalnya Bude pinginnya 45 minus 45. Jadi makin lebih sensitif karena semakin besar nilai outputnya akan semakin lebih sensitif. Sedangkan kalau misalnya 5 ya, 5 ke minus 5 akan jadi susah di tracking. Tapi model ini tahu kalau dia ada gerakan ya besar banget. Tapi di sini tahu ya perbedaannya input dan output. Kalian bisa loh, misalnya kayak ngurangin intensitasnya juga kayak Bude tadi. Outputnya dikurangin, input kameranya dinaikin sensitivity-nya. Nah, ingat-ingat ya, input dari kamera, output dari model Live 2D kalian. Jadi kalau misalnya kalian pingin nggak sensitif, misalnya 40 untuk gerakan plusnya, minus 40 juga untuk gerakan minnya.
Jadi ini min ke kiri aku dan ke kanan model, dan kalau ke kanan sini dia jadi plus gerakannya. Ingat-ingat ya, di sini Bude pingin input nilainya dikurangin sedikit, tapi pingin hasil trackingnya lebih kelihatan. 40 minus 40. Nah, oke lah, ini jadinya natural. Bude pingin trackingnya sensitif lagi, lebih sensitif, lebih wow. Coba 20, angin 20. Bude ada masalah di positifnya kan. Jadi karena Bude trackingnya kurang nangkep tadi ya, seperti yang kalian lihat. Coba kita naikin ke 15. Oh, makin kelihatan. Nah, balikin aja seperti semula. Kalau misalnya kalian masih ragu, kalian balikin limit range-nya, dimatiin, terus juga value-nya 30. Nah, dah. There you go. Balik seperti semula. Kalian di sini bisa banget bikin eksperimen. Bude zoom ya. Bude pingin gerakan kepalanya ketuker. Oh, bisa banget. Tapi gerakan kepala kalau pingin ketuker harus diganti di inputnya. Output jangan diapa-apain, oke guys? Nah, 30 ke 30. Nah, kalau kalian notice muka aku ya, beda banget kan? Kalau model Bude yang asli itu sebenarnya badannya itu keputer. Jadi misalnya ini nih, tracking body X. Nah, ini sebenarnya model Bude yang asli yang tidak dites ini adalah modelnya kebalik. Nah, ini karena tes di video ini modelnya nggak muter. Kemarin setting Bude itu Bude kurangin ke tasnya ditukar 50, 30, dan 30. Nah, ini model asli Bude kalau kalian lihat di video awal tadi. Gimana caranya? Tinggal ditukar aja inputnya. Nah, kalau mau di limit range bisa juga. Jadi sedikit ke limit, kurang dari 30. Kalau pingin sensitif lagi gerakannya, pingin heboh, bisa 20. Nah, makin kelihatan gerakannya dan makin kelihatan jiggle-jigglenya. Again, kalian juga bisa eksperimen aneh-aneh lagi. Sekarang modelnya semakin dinamis kan. Wah, ternyata aku pingin punya parameter yang aku sama rigger aku bikin, cuma riggernya belum setting ini gimana Bude. Nah, kalian tinggal ke bawah sini. Ada tanda plus. Nah, di sini kalian bisa rename. Aku di sini belum ada gerakan Z hip. Hipku belum swaying. Gimana caranya? Nah, kita kasih nama Z hip. Inputnya sama face angle Z. Face angle Z ini adalah, yaitu tadi yang Bude bilang, kalau input itu dari kamera, lihat kepala Bude. Harusnya di belakang ini kalian lihat kalau ada kepalanya Bude miring kiri ke kanan. Nah, kalau misalnya face angle itu bukan maju mundur kalau di tracking, tapi dia miring. Gitu. Oke, jadi kita pakai face angle Z, lalu kita pergi ke misalnya Bude ada tracking sendiri. Jadi kalau misalnya kalian nggak tahu tracking kamu apa, kalian bisa tanya rigger kalian, atau kalian cari aja di sini namanya hip. There you go. Param body set hip. Ini value-nya gede banget. Wow, 90. Kurangin aja sampai kalian nemu ada set hipnya. Itu ada set hipnya. Kelihatan nggak? Nah, ini kan melebihi parameter ya. Kalian limit aja, dia nggak akan melebihi. Grafisnya kelihatan kalau dia nggak akan ngelebihin value 15 itu sendiri. Nah, kalau kalian pingin ekstrim boleh. Atau kalian pingin balik juga biar modelnya lebih dinamis boleh. Misalnya input minus 15, outputnya 15. There you go. Makin kelihatan hip sway-nya. Mungkin nggak kelihatan karena Bude di sini pakai semacam rok gitu ya. Tapi ini aslinya kelihatan. Nanti kita setting untuk lepas baju dan segala macam. We'll get into that. Okay. And that's it. Berhubung ini sudah selesai, you can have fun with it. Kalian mungkin bisa setting-setting untuk kedepannya. Misalnya kalian mau tracking-tracking dan mau ganti tracking, kalian mau naikin value-nya, boleh. Sesuka hati kalian. Sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya, aku mau cerita sebentar tentang komunitas VTuber Oristarium yang menjadi sponsor video ini. Oristarium adalah komunitas VTuber baru yang berada di bawah naungan Vernalis Orion atau Vior. Mereka fokus banget untuk mendukung perkembangan live streaming sebagai VTuber di Indonesia. Dan yang exciting nih, Oristarium baru saja mengumumkan line up VTuber mereka loh, yaitu Ahumika, Futabi Eita, Sena Celestia, dan Ren Viram. Yang bikin Oristarium spesial adalah komitmen mereka untuk berbagi resource gratis ke komunitas VTuber Indonesia. Video tutorial yang kalian tonton sekarang gratis.
aplikasi React Me buatan D3 yang biasa digunakan VTuber untuk interaksi donasi viewer juga gratis berkat sponsor Oristarium. Bahkan, mereka sekarang lagi develop sistem GTS yang bakal bikin live chat YouTube kalian kebaca sama karakter lucu yang muncul di layar ini. Dan tentu saja, ini bakal gratis juga loh. Dan masih belum semuanya. Oristarium masih punya banyak project dan resource gratis lainnya yang bakal diumumkan buat mendukung komunitas VTuber Indonesia. Kalau kalian penasaran dan pingin tahu banyak tentang Oristarium atau lihat jadwal setiap live mereka, yuk kepoin sosial media mereka di website oristarium.com. Link ada description box di bawah. Terima kasih Oristarium. Sekarang kita ada optional settings. Kalau kalian mau bisa diganti, tapi kalau kalian nggak bisa juga nggak apa-apa kok. Ketuk layarnya 2 kali seperti biasa, lalu kita ke settings. Scroll ke bawah. Ush. Nah, di sini kalian lihat ada microphone settings. Nah, pertama di parameter bubble ini kita onin dulu. Use microphone. Lalu kita pencet output kita di manapun kita mau. Misalnya di sini mic aku, mic yang ini. Mungkin kalian nggak kelihatan ya, cuma mic yang aku pakai ini menggunakan USB. Jadi kita ke line USB audio codec. Di sini kalian lihat bingung. Wah, ini ada lip sync type, ada simple sama advance. Bude pilih yang ini. Sebelum kita lanjut, Bude jelasin dulu kenapa kita harus pakai microphone settings. Dalam kurung opsional. Biar gerakan mulut kita bisa ngikutin volume yang ditangkap oleh VTube Studio dan mikrofon kita. Gunanya apa? Gunanya untuk memperhalus aja sih sebenarnya, biar kelihatan kalau kita itu ngobrol. Tuh kelihatan kan kalau misalnya model aku terbantu trackingnya dan tertangkap oleh VTube Studio melalui mic kita. Dari sini kita sudah setting, lalu kita ke simple lip sync. Selalu pilih simple lip sync, jangan pencet yang advanced lip sync. Kita ikutin aja tombol ini. Ini untuk mendeteksi A, I, U, E, O kita. Kenapa Bude nyalain yang I, minus yang U, sama nyalain yang E? Nah, di sini kalau kita gerakan mulut kita secara default. Nah, Bude nggak ngomong tadi. itu suaranya nggak ke cut off. Jadi itu tuh sudah otomatis A, O, dan other. Nah, kalau other tuh kayak itu other. Tidak terdeteksi aka default itu A dan O. Nah, kalau I itu terdeteksi I, dan U terdeteksi U, kalau E itu terdeteksi E. Sesuai kan gerakannya. Gimana kita bisa ngikutin setting ini? Kita kembali ke menu yang ketiga, yaitu model settings, lalu kita cari mouth. Nah, di sini muncul mouth smile dan mouth open. Cukup mouth smile dan mouth open aja ya guys ya. Jangan mouth yang lain. Misalnya kalau Bude ada blush while smiling, mouth shrug dan segala macam. Enggak, kita di sini cuma pakai mouth smile dan mouth open. Mouth smile di sini kita pakai yang voice frequency plus mouth smile. Kalau misalnya kalian bukan setting itu, kalian cari aja mouth. Kita posisikan mouth kita dan klik yang voice frequency plus mouth smile sesuai dengan deskripsinya, mouth smile, dan mouth open juga sebaliknya juga. Oke, sip. Nah, kalau sudah selesai, kita bisa lihat kalau voice kita terlalu picking atau kurang halus, kita bisa kurangin di frequency gain-nya. Frequency gain kita bisa kurangin. Kalau kurang kedengeran, bisa naikin lagi. Atur sensitivitasnya sesuai dengan kalian, dan volume gain-nya juga sama. Kurang lebih seperti itu settingnya. Setup kalian sudah selesai nih. Tapi, ekspresinya mana ya? Jangan khawatir, seperti yang Bude bilang, kalian bisa customize expression kalian. Cukup ketik settings, lalu ketuk ke menu yang paling terakhir, yaitu hotkey and settings expressions. Nah, di sini kalian nggak perlu khawatir. Bude soalnya sudah bikin sebelumnya. Banyak banget. Gimana sih caranya? Kok bisa? Kalian jangan pencet ini dulu ya. Yang paling bawah jangan dipencet plus, tapi kalian langsung nyalakan use keyboard hotkeys, karena nanti kalian akan menggunakan keyboard sebagai hotkey kalian. Kalau kalian mau screen button hotkeys boleh, send hotkeys to PC harus dinyalain. Tapi yang untuk menu kedua ini, use screen button as hotkeys, mungkin kalau kalian pingin pakai Satsudan atau mau streaming tapi langsung dari VTube Studio-nya. Nah, kalau Bude sih nggak pernah pakai, jadi Bude matiin. Opacity dibiarkan 100%, dan kita langsung ke
expression editor. Wow, dari sini kalian bisa lihat ya banyak sekali ya. Karena ini Bude sudah bikin. Berhubung kalian belum pernah bikin, Bude akan contohin bagaimana caranya kita bikin ekspresi dari nol. Kita bikin create new expression dan lagi-lagi kalian lihat banyak banget. Nah, nggak usah khawatir. Kita di sini bikin satu contoh ekspresi dan satu contoh toggle. Kita mulai dari yang gampang dulu. Kita pingin toggle. Nah, di sini model Bude bisa bikin model warna hitam ini jadi warna putih. Nah, gimana caranya? Pertama-tama kita bikin nama toggle, expression name ini. Nah, ini expression dan toggle name ini terserah kita. Tapi Bude suka ngasih kode. Misalnya T sebagai toggle. 1 adalah nomor 1 dari toggle tersebut, urutan 1 dari toggle tersebut. Lalu ada strip, lalu hair white. Nah, di sini kalian bisa lihat ada toggleables, lalu ada hair white. Kalau misalnya rigger kalian nyari toggle-nya nggak tahu di mana, kalian tinggal cari aja di filter ini, misalnya hair white. Di sini kalian bisa lihat. Nah, warnanya jadi putih kan? Biarkan value ini menjadi 1. Lalu kita save. Kita bikin expression selanjutnya, yaitu ekspresi, yaitu misalnya aku pingin muka marah dan aku pingin kunci muka marah aku. Di sini kalian nggak perlu khawatir karena kalau kalian mau marah kalian nggak perlu gini terus, pasti kalian pegel kan. Tujuan dari toggle expression ini adalah mengunci ke ekspresi tertentu. Bude kan tadi sudah bilang pakai kode-kode tertentu. Ini kalau expression kita pakai terus 1 strip angry. Lalu kita bikin muka kita terkunci pada posisi marah. Contohnya gini kan. Kita ke brow angle, atau kalau kalian susah mencari yang mau dikunci apa dulu, alis. Oke, kita cari brow. Nah, di sini banyak kan. Brow Y ini untuk tracking muka kita ke model. Nah, kalau misalnya mau ngunci ekspresi, kita pakai angle sama form aja. Angle. Kalian lihat. Kalau marah gimana? Nukik ke bawah kan? Nah, kita kunci di sini. Sama dengan brow R-nya juga. Kita ke -1. Kalau +1 kan mukanya jadi kayak sad, concerned gitu kan. Nah, kalau kita mau marah, itu kita turunin ke -1. Setelah itu kita brow formnya juga. Form ini adalah bentuk. Kalau misalnya rigger kalian nggak ngasih, nggak apa-apa. Yang penting ada dari salah satu angle dan form. Nah, kalau Bude pribadi pakai dua-duanya. Makin menukik, makin ada kayak curve-nya gitu kan. Kalau marah kalian lihat alisnya kan nggak lurus ke bawah aja kan, tapi ada kayak ada curve-nya. Sama juga di brow air formnya juga dikunci. Setelah itu ekspresi apa yang kita pingin kunci? Mulut. Nah, kalau Bude di sini sudah setting mulutnya ada beberapa shape. Kalau negatif ini dia marah. Nah, ini yang happy nyan face. Nah, kalau kita marah kan harus dikunci. Jadi kita mungkin ke mouth shape. Nah, kita kunci mulutnya ya. Jangan di save dulu ya. Kita kunci yang kita bisa. Mungkin ada simbol-simbol marah. Kalau kalian punya simbol marah, boleh tanyakan rigger kalian. Misalnya kalau kalian ada partikel-partikel lope-lope gitu, atau yang mata kalian gitu, bisa diganti. Tapi kalau kalian nggak ada partikel yang simbol emoji angry gitu, nggak apa-apa. Kita ekspresi aja kayak gini. Nah, angry. Nah, kalau Bude ada setting tambahan yang Bude bikin sendiri sebagai rigger, yaitu eye smile Bude selalu turunin. Karena dia kesannya I'm angry. Kan kalau kalian lihat kalau kita marah itu kan kita squinting our eyes, tapi nggak squint banget kayak gitu, nggak. Tapi dia lebih tajam menukik ke bawah. Jadi makanya value-nya Bude turunin ke eye smile-nya ke 1. Kalau banyak gini berarti dia eye-nya happy. Lalu kalau udah selesai kita save. Karena udah selesai, pastikan semuanya udah selesai. Aduh, pingin nambah lagi, create new expression. Tapi kalau udah selesai, create new hotkeys for all unused expressions. Nah, di sini ada yang kita bikin, close off, glasses off, angry, happy nyan, hair white sama pink hair. Nah, kita scroll paling bawah, atau kalau kalian capek yang lihat banyak banget, gak apa-apa, kalian tinggal cari aja close off. Nah, ini kan udah muncul ya. Nah, di sini expressionnya sudah keset. Tinggal kalian mau ngebind ke shortcut apa. Misalnya kayak aku pencet tombol F1, nanti bajunya jadi copot gitu misalnya. Key, kalau ini kan kalian mau misalnya kayak escape, mau space, atau page up, page down, itu terserah kalian. Nah, kalau Bude di sini langsung pencet record. Terus pencet apa ya misalnya di sini, karena keybind-nya Bude sudah banyak banget.
pencet tombol up aja ya. Keyboard up. Nah, dah. Ganti. Kalau kalian pingin ganti keyboardnya, kalian pencet key 1 tadi, terus pencet strip. Nah, kalian mau ganti lagi, apa ya? Mungkin huruf P. Nah, dah. Selesai kan? Pokoknya keybind-nya maksimal ada 1, 2, 3. Kalian terserah mau recordnya sebagaimana banyaknya. Gesture trigger ini kalau kalian pakai hand tracking. Cuma Bude di sini belum pakai hand tracking sama sekali. Nah, di sini ada fade for second. Kita setup ini gunanya apa? Biar fade up-nya nggak kelamaan. Nah, ini kan kayak transisinya agak lama gitu dan kelihatan kan kalau ada aset-aset yang ketumpukan satu sama lain gitu. Jadi kalian lihat tuh. Kayak ini ada kayak potongan-potongan layer gitu. Aku nggak mau kelihatan. Nah, kalian bisa cepetin, misalnya 0,25 gitu, pasti cepet. Tuh, cepet banget kan? Mau cepet banget sekalian nih, 1 P, tuh, serut. Kalau sudah selesai sekarang apa? Kalian scroll paling bawah, pencet plus, hotkey name namanya reset. Kalian pingin reset kan? Terus kalian pencet hotkey action, terus remove all expression, terus kalian tinggal chord combination yang kalian pingin. Misalnya aku pingin ngapusnya pakai O. Nah, udah balik seperti semula. Mudah bukan? Mudah sekali. Tinggal di remove all expression. Nah, tapi kalau kalian find out di sini ternyata hotkey actionnya banyak banget ya Bude. Ini you can do whatever you want di sini. Misalnya ada kayak pingin modelku pindah ke posisi tertentu, misalnya dari sini ke tujuan akhir, misalnya pinginnya ganti. Nah, aku pindahin modelku somewhere gitu, terus kayak aduh pingin balikin seperti semula. Shred. Tinggal gitu doang. Gampang. Di sini tuh banyak move model, ada change background, kalian bisa ganti background yang ada di belakang yang lemon lime ini, kalian bisa ganti kok. Kalian bisa reload model texture, kalian bisa calibrate kamera kalian bisa ganti model VTube Studio kalian dengan model yang lain. Misalnya, aku pingin balik ke modelku yang lama, pencet caps lock misalnya. Nah, ini model aku yang lama guys, tapi pingin balik ke model kalian yang baru tadi, yang udah di setup, ganti ke change VTS model. Terus kita choose model, terus kita cari model yang kita setup. Misalnya di sini Bude ada yang kontra VTube JSON. Kita pencet key combination-nya sama ya guys ya. Misalnya caps lock lagi. Atau kita record, terserah kalian mau record apa. Kalau Bude caps lock. I'm back. Again, di VTube Studio kalian bisa have fun with it. Kalau kalian punya semacam Elgato atau press kayak yang tombol-tombol ajaib kayak keyboard bentuknya, boleh, bisa do whatever you want. Kalian bisa macam-macam di sini. Resetnya tadi juga aku bisa hapus, terus kalian bikin baru lagi, silahkan. Jadi begitu guys. Kita ada di part akhir dari video ini, yaitu puppeting. Puppeting, teknik apa itu Bude? Berdasarkan pengetahuanku, puppeting adalah kegiatan di mana seseorang individual mengendalikan sebuah objek layaknya wayang atau boneka. Dalam artian live 2D, kegiatan yang kita lakukan selama ini di VTubing adalah kegiatan puppeting karena kita mengendalikan objek, yaitu berupa model live 2D kita. Kinerjanya sama, kita cukup menggunakan wajah sebagai medium untuk menggerakkan satu model live 2D kita. Tujuannya apa Bude? Tujuannya untuk membuat model kita jauh lebih interaktif dan hidup. Nah, ini part yang lebih seru. Belajarnya dari mana ya Bude? Kita ambil contoh dari beberapa klip VTuber yang menurut aku sangat hidup dan interaktif. Lihat, mereka semua tampaknya seperti bouncy kan? Karena mereka menggunakan metode puppeting ketika mereka melakukan live stream. Kita belajar dari ketiga VTuber tersebut sembari kita kilas balik ke beberapa tayangan yang aku tunjukkan ini. Konsepnya sama loh dari beberapa contoh VTuber yang aku kasih. Kita belajar gerakan dari beberapa gestur wajah, badan, bahkan gerakan seluruh tubuh. Tapi untuk scene live 2D, kita hanya perlu belajar bagaimana membuat model kita bergerak semestinya. Pada dasarnya, kegiatan ini tuh sepertinya unnecessary, tapi ini adalah part yang sangat-sangat amat krusial ketika kita melakukan VTubing. Dari sini kita bisa melihat gestur kita sepertinya sedikit bouncy ya, karena Bude sudah belajar bagaimana caranya puppeting. Tapi untuk awal-awal kalian nge-VTubing, mungkin kalian agak sedikit ragu, gerakinnya gimana ya? Kita di sini belajar bagaimana kita menggerakkan kepala kita, layaknya dalang yang menggerakkan wayang-wayangnya.
Tips pertama yaitu peregangan. Tujuan dari peregangan ini agar kedepannya kalian tidak kaku, menggerakkan model kalian atau menggerakkan kepala kalian. Nah, peregangannya seperti biasa, seperti olahraga, angguk-angguk sedikit, noleh-noleh sedikit. Dan bila dirasa sudah nyaman, kita sudahkan peregangan kita. Nah, setelah selesai, kita praktikkan dari apa yang kita lihat dari beberapa contoh tadi. Di sini aku juga sediakan diriku sebagai perbandingan. Contoh gerakan yang akan kita gunakan adalah gerakan kita berinteraksi atau berbicara. Kalau kita lihat mereka mengayunkan kepala dengan sedikit bouncy atau mengangguk, bandingkan dengan gerakan yang aku contohkan ini dengan ini. Pasti ada pantulan di sela-sela berhenti menganggukkan kepala, bukan? Ini adalah teknik puppeting dan sedikit gestur. Pro tip selanjutnya, bahasa tubuh sangat mengaruhi pada puppeting. Bandingkan kita interaksi berbicara dengan ngomong biasa, dengan interaksi dengan menggunakan teknik puppeting sekaligus menggunakan gestur. Dibandingkan dengan kedua tadi, mana yang lebih menarik? Yang contoh kedua, bukan? Ya, di sini adalah ada teknik bounciness atau teknik memembal, karena teknik memembal akan membantu interaksi VTube kalian agar terlihat fisik kita lebih bouncy dan lebih interaktif. Kita contohkan gerakan happy. Contoh sad. Contoh mad. Contoh sad. Salah satu tips selanjutnya agar lancar menggunakan teknik puppeting dan sedikit gestur tubuh, yaitu sering-sering melihat contoh-contoh YouTube, animasi, atau sekedar melihat keseharian orang. Dari situ kita bisa melihat bagaimana bentuk interaktif mereka dan bagaimana caranya mereka menggunakan gestur tubuh mereka agar mereka dapat dilihat karismatiknya atau dapat dicontoh gerakan-gerakan tubuh mereka sehingga model kita terlihat lebih menarik. Nah, berhubung semuanya sudah selesai, ini dia hasilnya. Dengan guide dan tutorial yang aku berikan, aku harap kalian bisa mendapatkan insight atau ide. Mari kita saring interaksi. Bila ada pertanyaan, langsung saja ke kolom komentar di bawah ya. Semoga bermanfaat yang sudah menjadi sponsor ini. Special thanks to komunitas VTuber Oristarium dan saya Kontra, your virtualized researcher, pamit undur diri. Otsu Banteng!